Penggunaan pesawat terbang tanpa awak atau drone semakin luas dalam pertempuran modern. Bahkan, drone-drone komersil yang bisa dibeli dengan bebas kini banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pertempuran. Selain untuk pengintaian, drone-drone komersil ini bisa juga dipersenjatai. Dengan ditambahi kit sederhana, drone bisa membawa senjata berupa granat, baik granat tangan maupun granat mortir, termasuk juga hulu ledak RPG-7 untuk menghancurkan kendaraan lapis baja. Dari video-video yang beredar, banyak rekaman dari drone yang menjatuhkan granat ke pasukan infanteri di bawah. Namun, seringkali terlihat pasukan di darat tersebut sama sekali tidak menyadari kedatangan drone yang akan menyerang mereka. Salah satu yang terbaru adalah sekumpulan pasukan Israel yang terlihat bersantai tiba-tiba dijatuhi bom kecil dari drone milik pejuang Palestina. Sebenarnya, seberapa tinggi drone tersebut terbang sehingga sasaran di bawahnya tidak menyadari kedatangannya? Mari kita analisa, kira-kira seberapa tinggi drone tersebut terbang. Kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan dari bom tersebut dilepaskan hingga mencapai tanah. Mari kita lihat rekaman videonya. Nah, sekarang kita mundurkan sampai titik bom tersebut mulai dilepaskan. Nah, di sini kita mulai pasang timer dan mulai kita hitung. Ini adalah saat bom tersebut menghantam tanah. Kita asumsikan bahwa bom tersebut menggunakan fuse impact, sehingga langsung meledak ketika menghantam benda keras. Di sini terlihat titik awal ledakan. Waktu yang dibutuhkan ternyata 5, sekian detik. Di sini terlihat 5.11. Tetapi angka di bagian akhir ini berbasis 24 karena disesuaikan dengan frame video. Jadi angka 11 ini kita bagi 24 lalu dikali 100, jadinya 0,46. Sehingga waktu yang dibutuhkan bom tersebut untuk mencapai tanah adalah 5,46 detik. Sekarang kita mendapatkan data awal waktu atau T. Dari sini kita bisa menghitung ketinggian. Ini adalah gerak jatuh bebas dengan kecepatan awal atau VO sama dengan 0. Jarak jatuh atau ketinggian dapat kita hitung dengan rumus sederhana. H sama dengan setengah GT kuadrat. H adalah ketinggian, G adalah percepatan gravitasi, dan T adalah waktu. Percepatan gravitasi bumi nilainya adalah 9,80665 meter per detik kuadrat. T atau waktu nilainya sudah kita ketahui tadi, yakni 5,46 detik. Maka kita bisa masukkan nilainya, sehingga didapat hasil 146,17 meter. Dengan perhitungan jatuh bebas, ketinggian drone tersebut adalah 146,17 meter. Tapi, perhitungan ini mengabaikan faktor hambatan udara. Padahal, faktor hambatan udara atau drag ini sangat berpengaruh. Dengan memperhitungkan faktor hambatan udara, tentunya hasilnya akan lebih kecil. Sekarang, jika kita memperhitungkan pengaruh hambatan udara, maka kita harus masukkan faktor massa benda yang dijatuhkan dan koefisien drag objek tersebut. Rumus perhitungannya menjadi cukup rumit, tapi untungnya ada kalkulator online untuk menghitungnya. Salah satunya adalah Omni Calculator. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Di sini kita masukkan massa objek yang dijatuhkan. Karena kita tidak tahu persis masanya, kita asumsikan sama dengan granat mortir kaliber 60 mm. Kita masukkan angka 1,4 kg. Kemudian, koefisien hambatan udara kita anggap sesuai dengan benda yang berbentuk streamline atau aerodinamis. Nilainya 0,04 kg per meter. Lalu, waktu adalah 5,46. Maka, hasilnya adalah 77 meter. Jadi, diperkirakan ketinggian drone tersebut adalah 77 meter, hampir sama dengan ketinggian tower seluler. Tower seluler seperti ini, yakni SST-72, tingginya 72 meter.
Karena cukup tinggi dan berukuran relatif kecil, kalau orang di bawah tidak kebetulan mendongak ke atas atau melihat ke arah langit, tidak akan melihatnya. Lalu, bagaimana dengan suaranya? Bukankah suara baling-baling drone cukup bisa terdengar? Tentu, ada banyak faktor yang membuat prajurit di bawah tersebut tidak mendengarnya. Suara tersebut bisa tertutup oleh suara lainnya, misalnya suara mesin tank. Di sini bisa terlihat ada 3 unit tank. Tank tersebut tentunya dalam keadaan standby, artinya mesinnya menyala meskipun dalam keadaan idle. Suara drone setinggi 77 meter akan tertutup oleh suara tank yang bising. Selain itu, faktor kelelahan juga pasti mempengaruhi konsentrasi pasukan yang beristirahat tersebut. Itulah sebabnya mereka sama sekali tidak menyadari maut yang datang dari atas. Sampai jumpa.